Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut data, orang bodoh itu, mohon maaf ya, orang bodoh itu tidak bisa dikasih agama. Orang bodoh itu tidak cocok dikasih agama. Orang bodoh itu tidak bisa beragama. Kenapa? Apa alasannya? Apakah hanya orang pintar yang bisa beragama? Apa alasannya? Jadi kalau misalnya nih, mohon maaf ya, orang bodoh itu dikasih agama, maka dia akan fanatisme buta, membabi buta. Fanatisme ini tuh membabi buta, guys. Brutal banget fanatisnya. Bagaimana ciri-ciri orang yang fanatiknya itu berlebihan, ya, fanatisme berlebihan? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama misalnya menganggap agamanya sebagai satu-satunya kebenaran, ya. Apakah orang-orang seperti ini di Konoha? Banyak banget, ya. Apakah orang bodoh banyak di Konoha? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Karena takut ada yang tersinggung nanti. Kalau saya mengatakan bahwa di Konoha itu banyak orang bodoh, nanti banyak yang tersinggung. Maaf ya. Ya, jadi biasanya orang bodoh itu kalau dia disebut bodoh itu makin menjadi-jadi, guys, makin brutal. Jadi benar kata pepatah, orang bodoh itu lebih cocok dibodohin, ya, lebih tepatnya dibodohin daripada dibikin cerdas, ya, diedukasi, ya. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu, ya. Orang bodoh itu lebih mudah dibodoh-bodohin daripada diedukasi, karena kita edukasi juga kita yang disemprot kan, kita yang kena batunya. Jadi alasan kedua misalnya intoleransi, ya, menolak menghakimi, ya, orang dengan keyakinan yang berbeda, ya. Apakah banyak orang seperti ini di Konoha? Banyak banget, ya. Ada jutaan orang seperti ini di Konoha. Intoleransi, ya, menolak dan menghakimi orang dengan keyakinan yang berbeda. Ada banyak seperti itu, merasa bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, agama lain sesat, ya. Padahal kalau boleh jujur, ya, agama itu kan ciptaan manusia, ya, menurut antropologi. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Agama apa yang diciptakan Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Kalau Tuhan menciptakan agama, agama apa yang diciptakan Tuhan? Coba. Ada 4.000 agama di dunia ini. Agama apa yang diciptakan Tuhan? Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan berpihak hanya memasukkan agama tertentu ke surga? Kalau Tuhan itu pilih kasih, itu bukan Tuhan. Ya, harus kita pertanyakan ketuhanannya kalau dia pilih kasih. Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan itu maha adil, bukan maha pilih kasih. Ya nggak sih? Tuhan juga masih dipertanyakan, dan surga juga masih dipertanyakan. Surga juga belum pasti. Jadi bagaimana mungkin kita ngotot bahwa kita merasa si paling punya kunci surga gitu, si paling bertuhan, ya, padahal Tuhan dan surga itu juga masih dipertanyakan. Kalau boleh jujur lagi, ya, saya bongkar semuanya sekalian di sini, ya. Saya bongkar semuanya, kotak Pandora. Ternyata agama Samawi itu yang ada di Konoha, agama mayoritas di Konoha, ya, agama Samawi, ya, itu sangat banyak kemiripannya dengan agama atau mitologi Mesopotamia kuno, ya. Nggak percaya, saya akan memberikan datanya di sini, ya. Dengan agama Zoroaster, dengan agama Sumeria dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang, mohon maaf, ya, bodoh dalam beragama itu, mereka tidak tahu hal-hal seperti ini. Maksudnya mereka tidak mau mencari gitu kebenaran daripada agama itu sendiri. Karena apa? Karena mereka cukup dibodoh-bodohin aja daripada dikasih edukasi gitu. Dikasih edukasi kayak gini pasti nanti saya dikata-katain sesat, ya, PKI lah. Padahal ketua PKI sekalipun beragama. Agama apa? Agama mayoritas di Konoha. Ketua PKI itu mantan santri, guys, jangan salah. Hafal Quran. DNA Edit itu hafal Quran menurut data, ya. Saya tidak asal mangap, ya. Di video sebelumnya saya udah bahas itu. Nanti cek aja di video saya sebelumnya. DNA Edit itu ternyata lulusan pesantren, hafal Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang ateis bisa masuk ke pesantren? Ya nggak sih? Karena mungkin kita mengata-ngatain Tan Malaka, DNA Edit itu ateis, tapi mereka lulusan pesantren. Tan Malaka juga seperti itu. Kalau katanya beliau ini hafal Quran juga. Bagaimana mungkin, ya, seorang ateis itu penghafal Quran? Sungguh tidak masuk akal. Selain itu, dogmatisme, ya, sangat dogmatis, menganggap agama
yang paling absolut ya, tidak dapat diubah dan lain sebagainya. Seperti saya katakan tadi itu, ya, agama itu kan menurut antropologi ciptaan manusia. Siapa lagi yang menciptakan kalau bukan manusia? Emang Tuhan punya ballpoint gitu, punya pabrik kertas di surga gitu. Ya, surga itu juga masih dipertanyakan. Kalau Tuhan menciptakan kitab suci ya, kedebuk dari langit gitu, kenapa di kitab suci itu ada kisah-kisah perang? Kenapa? Kenapa datanya bisa salah? Seperti misalnya manusia berasal dari tanah, itu kan datanya salah ya, ya kan? Nggak ada hubungan DNA manusia dengan tanah. Apalagi yang salah? Bumi datar. Di agama tertentu di Konoha, ya, dalam kitab suci agama tertentu di Konoha disebutkan bumi itu datar. Ternyata bumi itu bulat kok. Kenapa Tuhan bisa salah coba? Kenapa Tuhan bisa salah? Kan di agama tertentu di kitab suci itu kan bumi datar ya. Sebenarnya bumi itu kan bulat kan. Dan inilah yang ditolak mati-matian oleh kaum bumi datar. Biar apa? Biar kitab sucinya itu tidak dianggap konyol. Itu yang sebenarnya yang mereka sembunyikan. Kalau boleh jujur ya. Itu yang mereka sembunyikan. Biar dalil yang ada di kitab suci mereka itu tidak terbantahkan. Makanya mereka mati-matian mengatakan bumi itu datar. Tapi internet akan membongkar semuanya, menelanjangi semuanya. Internet tidak ada hal-hal tabu seperti ini. Kalau misalnya ada yang mengatakan ngotot bahwa bumi itu datar, buktikan, kasih data yang akurat, jangan ngamuk-ngamuk gitu. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, datanya mana? DNA manusia ada hubungannya dengan tanah atau tidak? Datanya mana? Kasih data yang lebih akurat. Ya. Jadi kalau Tuhan menciptakan kitab suci itu tidak mungkin datanya salah. Ya. Selain itu, ya, kekerasan verbal ya, menggunakan kata-kata kasar untuk menghakimi orang lain ya. Ya. Kopar kafir. Di Konoha banyak kan seperti itu. Ya. Nggak bisa berdebat dikafir-kafirin ya, playing victim. Banyak kan di Konoha seperti itu. Selain itu, ya, perasaan superior ya, merasa lebih baik dari orang lain karena keyakinan agama. Apakah orang seperti ini di Konoha? Banyak banget ya, berlindung di balik mayoritas. Ya, mereka ini berlindung di balik mayoritas. Mereka bisa mengkritik agama lain, tapi agamanya tidak mau dikritik. Kalau dikritik seperti orang kesetanan, dikit-dikit laporkan, dikit-dikit konflik, nggak bisa dilawan berdebat, laporkan. Jadi orang-orang warga Konoha seperti itu rata-rata ya, tapi tidak semuanya ya. Selain itu, orang yang bodoh dikasih agama akan mudah dimanfaatkan, misalnya makar ya, kudeta ya, atas nama agama. Dan hal-hal seperti ini yang terjadi seperti di Suriah, Afghanistan dan lain sebagainya. Jadi awalnya pemuka agamanya itu memprovokasi ya, biar terjadi makar, kudeta dan lain sebagainya, dan menggunakan agama. Padahal pemuka agamanya aja yang ini kan, yang ngebet pengen berkuasa. Di Konoha juga ada seperti itu. Sebut saja namanya dengan Rizky ya, bukan nama yang sebenarnya. Rizky ya, bukan Rizik Sihab ya, bukan ya, tapi Rizky ya. Si Rizky ini yang ada di Konoha ini ya, bukan Rizik Sihab ya, tapi Rizky ya. Si Rizky ini ya pengen berkuasa ya, menggunakan agama, menunggangi agama untuk kekuasaan biar dia bisa menjadi berkuasa di Konoha. Tapi puji Tuhan gagal juga tuh. Ya, syukurlah gagal. Kalau nggak bisa kacau Konoha. Ya, kacau. Karena apa? Karena menunggangi agama. Untung warga Konoha itu pada cerdas-cerdas ya. Ada sebagian warga Konoha yang cerdas, tapi minoritas biasanya. Mayoritasnya sih, saya tidak mengatakan bahwa mayoritas warga Konoha itu bodoh ya, tapi rata-rata IQ kita itu 78 ya. Bukan saya mengatakan ya, menurut data ya, 78. Jadi bagaimana mungkin kita dikatakan orang yang sangat cerdas SDM-nya? Kalau SDM kita maju gitu ya, SDM kita cerdas, kita akan pasti jadi negara maju dong. Kalau kita nggak negara maju, berarti ada yang salah dengan SDM kita. Orang yang berlebihan dalam beragama atau fanatisme buta dalam beragama, bagaimana mereka dalam bersosialisasi? Ciri-ciri yang pertama misalnya mengisolasi diri ya, memisahkan diri dari komunitas lain ya, karena mereka takut gitu, takut bergabung dengan orang lain.
takut makan di rumah orang lain. Ya, piringnya dicuci sendiri, dibawa sendiri, minumannya dibawa sendiri. Sungguh menjijikkan. Luar biasa. Tak apa beragama seperti itu. Nasib. Selain itu, ya, menghakimi orang lain, menilai orang berdasarkan keyakinan agama. Ya, menghakimi orang lain, terus membuat konflik, menciptakan konflik dengan orang yang berkeyakinan berbeda, seperti mempersekusi rumah ibadah orang lain, ya, membubarkan rumah ibadah orang lain, bakar, terus masuk ke rumah ibadah orang lain sambil teriak-teriak, ya, izinnya mana? Bubar. Ada nggak seperti itu di Konoha? Banyak seperti itu di Konoha. Pak RT masuk rumah ibadah. Selain itu, tidak menerima kritik, ya, menolak kritik atau pertanyaan tentang keyakinan agama, seperti, ya, yang sering menghujat saya. Saya sering dihujat, guys. Tapi saya tidak pernah melaporkan yang menghujat saya. Saya itu sering dikata-katain. Bahkan saya pin itu. Kalau misalnya saya dikata-katain, saya pin. Saya tidak pernah membalas kritikan dengan kata kasar, nggak pernah. Ya. Jadi saya boleh dikatakan tidak anti kritik. Kritik aja apa yang saya katakan. Bahkan saya sering mengatakan jangan terlalu percaya apa yang saya katakan, ya. Carilah kebenaran, ya, yang masuk akal, tapi ya bukan kebenaran yang kita limpahkan kepada orang lain. Enggak, jangan seperti itu. Saya juga mengatakan jangan terlalu fanatik terhadap saya, ya. Biasanya orang-orang seperti ini adalah anti kritik, ya. Apalagi tentang agama. Nggak bisa dikritik. Ya, seperti kata bahwa tempurung, menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, padahal banyak kok kemiripan agamanya dengan mitologi Mesopotamia kuno, ya, Sumeria, Zoroaster, ada banyak kemiripan kok. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa ini yang terbaik, ya, mirip. Emang agama dari Tuhan itu ada mirip sama orang lain, nyontek gitu? Nggak mungkin lah. Selain itu, ciri-ciri emosional misalnya, emosi yang ekstrim, mengalami emosi ekstrim seperti kemarahan atau kesedihan, ya, ketergantungan pada agama. Jadi ketergantungan terhadap agama itu juga salah, guys. Karena tidak semua masalah itu dipecahkan dengan agama. Enggak semua. Saya melihat semakin banyak orang yang berlebihan dalam beragama suatu negara, maka akan semakin susah maju. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini akan anti kritik. Makanya saya bangun channel ini apa? Biar menyadarkan kita, ternyata berlebihan dalam beragama juga salah, guys. Salah total. Setelah itu, ciri-ciri kognitif misalnya, pemikiran hitam putih. Banyak orang-orang seperti ini berpikirnya hitam putih, ya. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Biasanya gitu. Padahal konsep surga dan neraka itu juga dari agama Mesopotamia kuno, dari Zoroaster, ada kemiripannya itu banyak, ya. Jadi dalam berpikir juga orang-orang seperti ini, ya, kognitifnya itu kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Hanya dua itu aja. Jadi kalau ada agnostik, misalnya ateis dan lain sebagainya, mereka berpikir bahwa itu semua masuk neraka, ya. Padahal kalau boleh jujur negara-negara yang mayoritas agnostik itu adalah negara yang paling bermoral, yang paling aman, ya. Selain itu, penolakan terhadap ilmu pengetahuan, menolak penemuan ilmiah yang bertentangan dengan keyakinan agama. Seperti saya katakan tadi itu, mereka masih ngotot bahwa mengatakan bahwa bumi itu datar, kaum bumi datar. Katanya itu merusak akidah kalau kita mengatakan bumi itu bulat. Ngaco. Kenapa sih banyak di Konoha itu orang yang ngaco? Astaga, gimana kita mau maju coba? Katanya 2045 emas dari mana? Emas dari Hong Kong yang ada. Selain itu, menggunakan logika yang salah, ya, menggunakan logika yang sangat salah untuk membenarkan keyakinan agama. Logika apa itu? Biasanya orang-orang seperti ini akan mengatakan, lu mah kalau mempelajari agama gue, lu harus ke agama gue, masuk dulu ke agama gue. Ya, lu nggak tahu, ya, agama gue itu yang paling benar, agama lu itu sesat dan sebagainya. Pokoknya seperti kayak gitulah, ya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang menggunakan logika. Ada lagi tuh, apa itu? Misalnya nih, kita mengatakan bahwa manusia itu berasal dari bukan dari tanah misalnya. Mereka akan mengotot mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Karena apa? Karena tanah itu kan berasal dari atom, manusia juga berasal dari atom. Ya kalau gitu manusia, mohon maaf ya, kotoran juga berasal dari atom kan? Itu partikel terkecil daripada dunia ini kan atom kan? Kotoran juga atom. Masa manusia berasal dari kotoran? Yang benar aja. Ini kan logika yang dipelesetkan oleh kaum bumi datar kan sebenarnya.
Selain itu, ketergantungan pada otoritas, mengikuti otoritas agama tanpa mempertanyakan, dan hal-hal seperti ini yang bisa bikin negara semakin terpuruk ya. Apa kata otoritas diikutinnya, ketergantungannya. Selain itu, penolakan terhadap kritik dan debat, menolak diskusi terbuka tentang keyakinan agama ya. Biasanya orang seperti ini kalau misalnya kalah dalam berdebat ya, dikritik ya, maka mereka akan ngamuk-ngamuk seperti manusia berasal dari tanah. Coba buktikan secara ilmiah, maka kita akan dikata-katain sesat lah, masuk neraka lah. Jadi orang-orang seperti ini sangat berbahaya ya, mengancam keamanan orang lain ya. Kenapa saya mengkritik orang seperti ini? Karena orang seperti ini mengancam bahaya. Kalau misalnya dia fanatik terhadap dirinya misalnya ya, fanatik terhadap dirinya, dia tidak melakukan hal-hal maksiat ya, kebaikan-kebaikan, nggak jadi masalah. Ini kan yang berpengaruh itu kan kepada orang lain kan. Gimana nggak pengaruh coba kalau banyak orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, mengganggu orang lagi ibadah, bubar, mempersekusi. Ini kan mempengaruhi orang kan ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita kritik ya kan. Jadi saya tidak hanya mengkritik ya, saya juga tetap memberikan solusi ya. Kalau misalnya Anda atau sahabat Anda atau keluarga Anda mengalami hal-hal seperti ini, silahkan bawa ke psikolog ya, mencari bantuan profesionalis ya, seperti psikolog atau konselor ya, berdiskusi dengan orang-orang yang paham dengan nilai-nilai agama, maksudnya yang tidak intoleran ya, yang reputasinya bagus gitu ya. Berdiskusi nggak apa-apa, berdiskusi ya, membaca literatur tentang agama dan psikologi, baca aja literatur tentang agama dan psikologi, terus bergabung dengan komunitas yang mendukung. Jadi kalau boleh jujur ya, kenapa agama di Konoha itu tumbuh subur ya? Kenapa? Karena saya menduga ya, karena mungkin ini karena kemalasan kita dalam membaca ya. Bukan membaca kitab suci maksudnya, tapi membaca literatur yang lain. Kita kan minim literatur ya. Hanya 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Dan saya juga ya, saya dulu pernah tinggal dengan orang lain ya, satu rumah ya, sama teman-teman gitu waktu masih muda. Waktu umur 17 tahun ya. Umur 17 sampai 25 tahun lah. Terus saya sering bawa buku ya di kamar, saya taruh di kamar ya. Terus teman-teman saya pada masuk. Saya tuh malah dikata-katain guys, serius. Saya masih ingat wajahnya. Malah dikata-katain sok inilah, sok intelek lah. Ya ngapain sih zaman sekarang baca buku, sok inilah bla 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 bla, dikata-katain. Jadi saya itu seperti aneh di kerumunan orang-orang yang malas membaca. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang malas membaca itu kita seperti orang aneh. Padahal kan sebenarnya kalau boleh jujur mereka yang aneh kan sebenarnya. Kenapa mau mengatakan seperti itu ya? Justru orang-orang di luar itu seperti orang Jepang, negara-negara maju itu nggak lepas yang namanya dengan buku pendidikan. Jadi kalau kita menawarkan agama ke orang-orang maju, misalnya orang Jepang, orang China dan sebagainya, mereka sudah tahu, udah hafal semuanya. Mereka pembaca yang ulung ya, mereka membaca buku banyak tentang buku. Mereka sudah tahu semuanya, sejarah agama kita mereka sudah tahu ya, tentang zaman Renaissance, zaman ini dan sebagainya. Mereka sudah tahu semuanya. Dan mereka juga akan mempertanyakan ya, agama itu buatan manusia apa buatan Tuhan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kan. Gak bisa kita memberikan dongeng-dongeng kepada orang ini. Ya, kalau misalnya kita mengatakan, oh itu kan keimanan, ya, mereka akan mempertanyakan, keimanan itu apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Keimanan itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan, sama seperti ini misalnya. Keimanan ini, kalau misalnya saya mengimani bahwa suatu saat ini bisa bawa saya ke surga gitu, atau ke neraka, memadamkan api neraka. Misalnya air ini bisa memadamkan api neraka, saya mengimani itu, atau saya mempercayai itu, kan nggak ada yang protes kan? Walaupun saya bolak-balik ke surga, saya mendongeng gitu ya, terus saya bolak-balik ke neraka memadamkan api neraka seperti oknum Habib yang ada di Konoha, kan nggak ada yang protes. Kenapa? Karena ini kan keimanan. Jadi keimanan itu kan suka-suka gue sebenarnya. Makanya orang-orang seperti ini tidak cocok dalam bernegara. Kalau kita bawa-bawa nilai agama dalam bernegara itu kampungan tahu sebenarnya dalam bernegara. Kampungan. Nilai-nilai agama itu kita bawa ke dalam bernegara. Seperti misalnya nih,
Kalau misalnya kita mengimani bahwa orang lain tidak boleh membangun rumah ibadah di daerah kita, ini kan keimanan yang rancu kan, ya nggak sih? Suka-suka gue kan. Apakah kita bisa menggunakan ini dalam bernegara? Enggak kan? Ini kan merusak, akan menjadikan konflik kan, ya nggak sih? Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Saya akan memberikan datanya di sini, sumbernya. Kalau mau komplain jangan komplain ke saya, komplain saya sama yang bikin sumbernya. Jadi kalau ada teman seperti itu, saudara, bawalah ke psikolog ya, kasihan. Orang-orang seperti ini akan bikin negara kita semakin hancur, terpuruk ya. Sebenarnya semakin banyak orang seperti ini di Konoha. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sebelum saya tutup, saya memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kotak sarannya bukan kotak amal, kotak saran diisi dengan duit di Konoha. Saya Ray Konoha, salam rasional.